Ya, monggo Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alfi, terima kasih sudah mengantar dan memandu teman-teman kurator, Mas Asmujo, Mas Rain yang saya banggakan. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Tapi saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Oi dan seluruh tim Sri Sahati Sindiket dan Sahati Galeri yang berkolaborasi dengan Mas Nano Warsono, Direktur atau Kepala Galeri RCK Tamsi, berkolaborasi dan membuat peristiwa ini menjadi mungkin, karena seluruh tim bersama kami kemudian membuat peristiwa pameran ini terjadi. Terima kasih Mas Oi, Mas Nano dan seluruh staf Okta, apresiasi yang tinggi pada Anda. Anda langsung belajar pada peristiwa ini, langsung ke lapangan, dan saya kira pengalaman mahal Okta. Terima kasih Okta dan teman-teman tentu saja. Jadi yang saya sebut adalah mengatasnamakan seluruh banyak pihak. Baik, konvergensi pasca tradisionalisme ini kami diskusikan cukup panjang sebetulnya. Berapa lama kita diskusikan perencanaan itu saya ya, mungkin 1 tahunan gitu ya. 1 tahun kita mendiskusikan, lalu di bulan-bulan keberapa itu mulai konkret, lalu mulai mengerucut, lalu di tengah jalan harus seperti landai begitu, ada banyak hal di tengah jalan, lalu berjalan cepat lagi dan seterusnya, dan akhirnya menjadi benar-benar bisa dilaksanakan. Pameran saya tentu tidak akan menjelaskan mengapa apa itu konvergensi dan sebagainya. Mbak Alfi sudah sampaikan, ada bisa dibaca di katalog, bisa dibaca di tulisan kami bertiga gitu. Pameran itu saya kira juga bisa langsung mengkonfirmasi apa itu konvergensi dan seterusnya. Tapi yang menarik, saya ingin memulainya, bukan yang menarik, saya ingin memulai begini. Pameran ini semula dirancang menjadi sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-38 Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Lalu bersamaan dengan itu sambil merayakan dalam tanda petik 125 tahun RCK Tamsi. Mengapa itu penting dirayakan? Karena RCK Tamsi kita tahu adalah direktur pertama ketika ASRI didirikan, diresmikan pada tanggal 15 Januari 1950. Tak bisa disangkal peran RCK Tamsi dalam dunia pendidikan tinggi seni di Indonesia itu. Bagaimana dia di posisi penting pra pendirian ASRI itu juga melalui kongres kebudayaan di Magelang, dan melalui keputusan penting. ASRI lahir melalui kongres kebudayaan, disaksikan oleh para pemikir negara. Lalu pada saatnya RCK Tamsi pada saatnya RCK Tamsi satu-satunya orang yang memiliki ijazah untuk memimpin dan seterusnya. Bersamaan dengan itu pula dihitung dari kelahiran institusi pendidikan tinggi seni rupa, tahun ini persis pendidikan tinggi seni. Jadi sekali lagi jika dihitung sejak kelahiran ASRI 72 tahun pendidikan tinggi seni rupa. Nah, dari situ saya berpikir, kemudian kami bertiga berpikir bahwa semenjak 72 tahun lampau, saya di katalog mencatat Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB lahir tahun 1949, menjadi bagian dari Fakultas Teknik, menjadi bagian dari Universitas Indonesia, lalu menjadi bagian dari pendidikan teknik Institut Teknik Bandung, dan akhirnya sampai sekarang menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung. Mengapa saya menghitungnya dari ASRI? Karena ASRI lah yang pertama lahir yang secara khusus menjadi institusi pendidikan tinggi seni, bukan menjadi bagian dari disiplin ilmu yang lain, kira-kira begitu. Tapi mau hitung dari FSD ITB juga tidak apa-apa. Nanti masuk bikin di Bandung, hitungnya dari FSD ITB pasti kan gitu. Tapi itu tidak terlalu penting. Nah, sekali lagi saya kembali ke tadi.
secara ringkas dan cukup spekulatif saya mengatakan sejak 72 tahun lampau sampai hari ini sesungguhnya perkembangan pendidikan tinggi seni utamanya seni rupa di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hal bagaimana cara menata kebijakan ilmunya, bagaimana cara menyiapkan diri mengantisipasi kecepatan pergeseran perubahan dan seterusnya. Dari mana pendapat itu yang bisa kita lihat dari kurikulum yang ada, bagaimana sumber daya di dalamnya, bagaimana tata kelolanya, lalu bagaimana kita membandingkan kecepatan gelanggang pemikiran, penciptaan, pengkajian, dan tata kelola seni di Indonesia dengan gelanggang yang lebih luas. Kita bisa melihat situasi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun pembagian kebijakan disiplin itu, bidang-bidang seni rupa itu nyaris tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi yang menarik para alumninya melakukan lompatan terobosan yang luar biasa. Para pelaku seni rupa kontemporer misalnya hampir semuanya atau 99% jangan-jangan adalah alumni institusi pendidikan tinggi seni di Indonesia. Alumni ini definisinya longgar. Siapapun yang pernah menempatkan diri tercatat sebagai mahasiswa di institusi pendidikan tinggi seni itu artinya alumni, bisa lulus dia tidak lulus. Nah, itu yang kedua. Nah, karena itulah kami menganggap pameran kali ini jadi penting. Pentingnya di mana? Pertama, penting untuk memosisikan peristiwa ini menjadi pemicu, men-trigger institusi pendidikan tinggi seni untuk melihat ke dalam, untuk melakukan refleksi. Kadang-kadang kan terjadi percakapan di dalam. Oh ya, Heri Dono, oh ya, Entang Wiharso, Nano Warsono, Anusopati, Eko Nugroho, Tesna Sanjaya, bla 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 dan seterusnya. Terjadi percakapan di dalam. Tetapi kemudian apakah benar refleksi lalu kemudian menjadikan itu satu cara untuk mengevaluasi, melihat, untuk menata ulang kurikulum dan seterusnya. Karena itu bagi saya pribadi melihat pameran ini nilai pentingnya adalah men-trigger, memicu refleksi diri untuk institusi pendidikan tinggi seni itu. Yang kedua, saya berbisik kemarin dengan Mas Asbujo bahwa pameran ini menurut saya juga menjadi ruang kuliah untuk mahasiswa. Bagaimana mahasiswa bisa belajar, ada standar pameran yang semestinya dipresentasikan seperti ini. Jadi pameran setidaknya memiliki standar minimal. Kita sering ngomong di kelas, harus ada standar minimal bagaimana mempresentasikan karya di ruang publik. Nah, upaya itu diupayakan maksimal dengan dukungan Mas Oi dan tim dan galeri RCK Tamsi tentu saja. Oh ya, satu yang penting yang sudah sebut, direktur artistik Wimo Anggodobayang dan tim sangat menentukan itu, yang mengatur seluruh presentasi itu, penataan karya dan seterusnya. Untuk apa semua kerumitan itu? Sekali lagi ingin meletakkan standar bahwa presentasi itu seperti ini. Apakah tidak ada standar yang lain yang bisa saja? Banyak. Arjo memberi pelajaran itu, atau tempat lain memberi pelajaran itu, atau di galeri swasta memberi pelajaran itu. Lalu bagaimana dari institusi? Ia harus bersikap yang sama menurut saya. Satu. Kemudian mahasiswa juga bisa belajar bagaimana bernegosiasi dalam tanda petik, negosiasi dengan seniman, negosiasi presentasi, negosiasi ide-ide, negosiasi jadwal, negosiasi segala macam yang bisa dinegosiasikan sebagai praktik tata kelola. Lalu mahasiswa juga bisa menggunakannya itu menjadi ruang percakapan, ruang perdebatan, ruang diskusi. Karena menurut pandangan saya tidak cukup kita membicarakan ihwal
seni rupa hanya ada di ruang-ruang kelas, tetapi penting melalui lapangan seperti di ruang pameran. Kemudian terakhir ini yang ingin saya sampaikan, dari peristiwa semacam ini menurut pandangan saya penting sekali lagi diposisikan, ditempatkan bahwa terkait dengan pernyataan saya yang pertama tadi, bahwa kita bisa menimbang ulang lalu melakukan refleksi seperti apa perguruan tinggi seni hari ini memposisikan diri. Kalau melihat perkembangan yang begitu cepat, kemudian saya berpikir institusi pendidikan tinggi dengan seluruh aparatusnya menurut saya juga harus berlari cepat, terengginas, merespons seluruh kemungkinan-kemungkinan itu. Mahasiswa diberi ruang melihat dari dekat apa yang terjadi, kemudian bagaimana tata kelola semestinya dilakukan, bagaimana jejaring mestinya dilakukan, bagaimana kerjasama seharusnya dibangun, bagaimana pertukaran modal itu bisa dilakukan dalam tanda petik, karena itu menurut saya bagian dari siapapun, individu maupun institusi, memantaskan diri di tengah pergaulan percakapan seni gitu. Jadi saya kira hari ini ukurannya adalah bagaimana setiap orang, setiap institusi, setiap komunitas, setiap galeri, siapapun adalah berupaya memantaskan diri sehingga dia mampu melakukan pertukaran modal. Pertukaran, kalau saya ngomong pertukaran modal tentu tidak harus dijelaskan lebih jauh, kita semua bisa anggap paham. Itu penting. Dengan demikian maka apa? Produksi pengetahuan terus dibangun, karya-karya seni terus mendapat tempat yang layak, mediasi dari karya seni dan produk pengetahuan seni juga terus bisa dikembangkan lebih jauh. Sementara itu saya kira tidak terlalu panjang atau terlalu panjang.